Pernahkah kamu duduk di sebuah rapat, menatap presentasi PowerPoint ke-17 hari itu dan berpikir, jika kebosanan bisa membunuh, jasadku sudah dingin sejak slide ketiga. Atau mungkin kamu sedang melakukan tugas yang sama untuk ke-1000 kalinya, dan kamu bisa merasakan sel-sel otakmu yang berharga mulai mogok kerja secara massal. Jika ini terdengar familiar, selamat. Kamu mungkin tidak malas, kamu hanya memiliki otak dengan kebutuhan khusus, kebutuhan untuk tidak mati kebosanan. Ini adalah dilema sunyi bagi orang-orang dengan IQ di atas rata-rata. Dunia seringkali tidak cukup menarik. Rutinitas dan tugas yang terasa tidak bermakna bukan sekadar gangguan, melainkan sebuah serangan terhadap cara kerja pikiran mereka. Mari kita bedah mengapa otak cerdas bereaksi begitu keras terhadap rutinitas dan yang lebih penting, apa yang bisa kamu lakukan untuk tidak menjadi gila. Pertama, mari kita pahami mesin di kepala kita. Otak dengan IQ tinggi bukanlah sekadar lebih pintar. Ia memiliki kebutuhan akan kognisi, need for cognition, yang lebih tinggi. Bayangkan otakmu adalah seekor anjing border collie. Kamu tidak bisa menyuruhnya duduk manis seharian. Ia butuh berlari, menangkap frisbee, dan memecahkan teka-teki. Jika tidak, ia akan mulai mengunyah sofa. Otakmu adalah anjing itu. Rutinitas yang monoton adalah menyuruhnya duduk di sudut. Sofa yang ia kunyah adalah motivasimu, fokusmu, dan kesehatan mentalmu. Kedua, otak cerdas adalah mesin pencari pola yang luar biasa efisien. Saat dihadapkan pada tugas rutin, ia akan dengan cepat mengidentifikasi polanya, menguasainya, dan mengotomatiskan prosesnya. Masalahnya, setelah pola ditemukan, tantangannya hilang. Tidak ada lagi hal baru yang bisa dipelajari. Ini mematikan sistem penghargaan dopamin di otak kita. Dopamin dilepaskan bukan saat kita mendapatkan hadiah, tapi saat kita mengantisipasi hal baru atau tantangan. Rutinitas adalah pembunuh antisipasi. Tidak ada kejutan, tidak ada dopamin, hanya kehampaan. Ini membawa kita pada poin ketiga, pencarian makna. Kecerdasan tinggi seringkali berjalan seiring dengan kepekaan eksistensial. Orang cerdas tidak hanya ingin tahu bagaimana, mereka terobsesi dengan mengapa. Saat kamu menghabiskan 8 jam sehari untuk menyusun laporan yang kamu tahu tidak akan pernah dibaca siapapun, pertanyaan mengapa aku melakukan ini menjadi sangat keras dan menyakitkan. Tugas yang tidak bermakna terasa seperti pengkhianatan terhadap potensi otakmu. Ini seperti menggunakan superkomputer untuk menjadi pemberat pintu. Kombinasi dari kurangnya stimulasi, kebosanan prediktif, dan krisis makna ini melahirkan kondisi yang oleh para psikolog disebut bore out. Bore out adalah saudara kembar jahat dari burnout. Burnout terjadi karena terlalu banyak tuntutan. Bore out terjadi karena terlalu sedikit tantangan. Gejalanya bisa sangat mirip, sinisme, kelelahan emosional, perasaan tidak efektif. Kamu lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tapi karena berusaha terlalu keras untuk tidak mati bosan. Contoh di kehidupan nyata. Mari kita sebut dia Alex. Alex adalah seorang programmer jenius yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Tugasnya, maintenance sistem lama. Dalam minggu pertamanya, Alex menulis skrip yang mengotomatiskan 90% pekerjaannya. Hebat kan? Tidak juga. Sekarang dia punya 36 jam seminggu untuk menatap layar, berpura-pura sibuk. Otaknya yang lapar akan tantangan mulai berteriak. Dia jadi mudah marah, performanya di sisa 10% pekerjaannya menurun, dan Alex tidak malas. Dia kekurangan nutrisi kognitif, dia mengalami bore out. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah solusinya adalah semua orang cerdas harus menjadi penjelajah Mars atau filsuf? Tentu tidak. Solusinya lebih praktis dan ada dalam kendalimu. Langkah pertama, diagnosis dan terima. Sadari bahwa perasaan ini bukanlah kemalasan atau hak istimewa yang manja. Ini adalah sinyal yang valid dari otakmu bahwa ia kekurangan gizi. Berhentilah menyalahkan diri sendiri karena bosan. Alergi terhadap kebodohan bukanlah cacat karakter. Itu adalah ciri khas dari perangkat keras yang kuat. Langkah kedua, lakukan job crafting. Kamu mungkin tidak bisa mengubah pekerjaanmu, tapi kamu seringkali bisa mengubah bagaimana kamu melakukannya. Bisakah kamu membuat tugasmu lebih efisien? Seperti yang Alex lakukan. Bisakah kamu menganalisis data yang kamu masukkan untuk menemukan tren baru? Bisakah kamu menjadi mentor bagi kolega baru? Mengubah tugas rutinmu menjadi tantangan mengajar. Lihatlah pekerjaanmu bukan sebagai daftar tugas, tapi sebagai sebuah sistem yang bisa kamu optimalkan, retas, atau tingkatkan. Ini memberi makan kebutuhan otakmu akan pemecahan masalah. Langkah ketiga, ciptakan misi sampingan. Jika pekerjaan utamamu tidak bisa diselamatkan dari kebosanan, ciptakan tantangan di luarnya. Gunakan waktu luang, bahkan waktu luang mental di tempat kerja, untuk mempelajari skill baru.
belajar coding, bahasa baru, atau cara berinvestasi, baca buku-buku yang menantang, mulai proyek sampingan. Ini menciptakan diet kognitif yang seimbang. Kamu mungkin makan sayuran hambar di pekerjaan, tapi kamu bisa menikmati steak intelektual di waktu pribadimu. Langkah keempat, temukan makna meta. Jika tugas itu sendiri terasa tidak berarti, hubungkan dengan tujuan yang lebih besar. Aku melakukan pekerjaan entry data yang membosankan ini bukan untuk entry data itu sendiri, tapi untuk mendanai hobiku menulis novel, atau Umi untuk memberikan kehidupan yang stabil bagi keluargaku. Dengan membingkai ulang tujuannya, kamu memindahkan fokus dari apa yang membosankan ke mengapa yang memotivasi. Ini adalah pertasan psikologis untuk menciptakan makna. Langkah kelima, manfaatkan kebosanan secara strategis. Gunakan tugas-tugas yang tidak memerlukan pikiran sebagai waktu untuk mode default otak. Saat kamu melakukan tugas repetitif, pikiranmu bebas untuk mengembara. Disinilah banyak ide kreatif dan solusi tak terduga muncul. Biarkan pikiranmu melamun dengan sengaja. Pada akhirnya, memiliki otak dengan IQ tinggi yang membenci rutinitas bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah sebuah undangan. Undangan untuk menjadi lebih kreatif dalam menstrukturkan hidupmu. Undangan untuk tidak pernah berhenti belajar. Undangan untuk secara sadar mencari dan menciptakan makna, alih-alih menunggunya diberikan kepadamu. Otakmu bukan masalahnya. Masalahnya adalah kesenjangan antara kapasitas otakmu dan tantangan yang kamu berikan padanya. Jangan salahkan supercarmu karena benci terjebak di kemacetan lalu lintas. Tugasmu adalah menemukan jalan tol yang terbuka dan membiarkannya melaju.